Ketemu Maria, dikuatkan lagi. Ketemu Veronica, dikuatkan lagi. Dibantu secara fisik oleh Simon dari Kirene. Tetap dia jatuh lagi. Tapi apakah menyerah? Tidak. Dalam kesetiaan jatuh bangun itulah kita bisa memuliakan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, hari ini aku akan dipermuliakan. Bukan dalam kemewahan, tidak, tapi dalam bangkitnya kembali semangat untuk menjalani penderitaan demi kesetiaan kepada Tuhan tadi. Nah, sekarang coba direnungkan. Apakah kita ini mudah jatuh? Ya, ini saya mudah. Aku ini mudah, apa istilahnya? Kalau orang sekarang bilang itu labil gitu loh. Ini nyanyiannya orang labil, Romo. Oh iya, ini orang mudah terbawa emosi. Tapi apakah kita hanya itu atau kita berani bangkit? Nah, kalau kita jatuh, apakah kita berani bangkit? Apakah aku mudah jatuh? Kalau aku mudah jatuh, apakah aku juga secepat mungkin untuk bangkit? Dan apakah aku berani memohon bantuan Tuhan untuk bangkit kembali? Coba kita merenung sejenak. Semoga hari ini kita tidak hanya jatuh, tetapi berani bangkit kembali. Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Hari ini kita terus diingatkan bahwa Yesus menunjukkan satu jalan yang sulit untuk kita ikuti, tetapi perlu kita terus-menerus mengikutinya agar pada saat kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita bisa terus mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita kembali menyadari apakah yang selama ini kita lakukan, kita biasakan dalam hidup kita. Apakah menghindari berbagai persoalan ataukah belajar menghadapinya dengan bantuan rahmat Tuhan. Para saudara yang terkasih, dalam kisah sengsara dimulai perjamuan begini nih terus sampai nanti kisah kebangkitan Yesus itu ada satu yang terus-menerus mengganggu pikiran saya. Yesus tahu bahwa dia akan menderita. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya. Yesus tahu siapa yang akan membuat dia mati, ditangkap, menderita, disiksa, mati. Yesus tahu, tetapi dia tidak menghindari. Itu hal pertama. Dia tahu, tetapi dia tidak gosip, gitu loh. Wong iku kok gini ya? Kok gini-gini? Enggak. Dia tetap tenang. Bahkan dia tetap berbuat kasih kepada Simon Iskariot ini. Coba direnungkan sejenak ya. Kalau kita tahu kita akan menghadapi, kalau kita tahu kita akan menghadapi sesuatu yang berat. Kita tahu kita akan susah karena itu. Biasanya yang kita buat menghindari. Dan itulah yang kerap kali kita buat. Nah, Yesus ini tahu, tetapi dia tidak dikendalikan oleh kelemahannya. Bukan dia Tuhan, ya, tetapi dia 100% manusia. Dia tersiksa juga, iya. Nanti kan dalam Taman Getsemani seperti yang saya katakan kemarin, dia sangat menderita sampai dikatakan peluhnya seperti darah. Orang yang tidak tahu bahwa akan menderita itu lebih ringan. Kalau dia tidak tahu dia akan sakit, wah tenang saja. Tetapi kalau tahu dia akan sakit menderita, tahu pengetahuan itu memberi kita sebenarnya kekuatan atau penderitaan yang lebih besar lagi. Nah, Yesus tahu tetapi dia tidak menghindari. Tetapi dia juga tidak dikendalikan, dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan pengetahuan akan penderitaannya itu. Ini yang perlu kita belajar seperti itu. Yesus mengajari kita untuk tidak menghindari penderitaan demi kesetiaan kepada Tuhan. Yesus bisa menghindari, tetapi dia mau menunjukkan bahwa manusia kita itu
diberi kemampuan untuk setia kepada kehendak Tuhan. Meskipun kesetiaan itu harus dibayar mahal dengan banyak penderitaan. Maka saya katakan selalu dalam keluarga, orang yang berjanji untuk setia satu sama lain dalam pasangan suami istri, dia tahu bahwa di janji ini akan mengikat. Kaul-kaul kebiaraan juga sama, akan mengikat orang dalam janji yang dia ikrarkan. Dan janji itu tidak memberi hanya kesenangan, tetapi mungkin banyak penderitaan. Nah, orang yang setia untuk mengikuti janjinya itu, komitmennya dia, meskipun harus banyak menderita, dia sedang menjalani penderitaan salibnya. Jadi tidak setiap penderitaan jadi penderitaan salib loh, tetapi penderitaan yang diperoleh atau yang harus dijalani karena orang setia dengan kehendak Tuhan, maka itu disebut penderitaan salib. Nah, kita ini hari kedua dalam pekan suci. Sucinya itu bukan berarti tidak berdosa, tidak. Tetapi saat kita mau menjalani kesetiaan itu, kita jatuh, kita marah, jengkel, dendam bahkan. Titenono yo, sampai engko yo tidak akan pernah tak maafkan. Loronya dalam Romo, sakitnya itu sampai dalam sana. Itu kan jatuh kita. Tapi pada saat orang yang sedang sakit hati itu, dia berusaha lagi untuk mengampuni, dia berarti bangkit dari dominasi ketakutan, penderitaan, dendamnya itu untuk bangkit menjalani kembali. Mungkin kita butuh orang lain. Kalau jalan-jalan itu kan ada Simon dari Kirene. Mungkin kita butuh bantuan orang untuk bangkit lagi. Yesus pun butuh bantuan orang untuk bangkit lagi. Dia dikuatkan oleh mamanya, siapa jenenge? Maria. Itu kan peristiwa keempat tuh. Ketemu Maria dikuatkan lagi, ketemu Veronika dikuatkan lagi, dibantu secara fisik oleh Simon dari Kirene. Tetap dia jatuh lagi. Tapi apakah menyerah? Tidak. Dalam kesetiaan jatuh bangun itulah kita bisa memuliakan Tuhan. Maka tadi saya katakan, hari ini aku akan dipermuliakan. Bukan dalam kemewahan, tidak, tapi dalam bangkitnya kembali semangat untuk menjalani penderitaan demi kesetiaan kepada Tuhan tadi. Nah, sekarang coba direnungkan. Apakah kita ini mudah jatuh? Ya, ini saya mudah. Aku ini mudah, apa istilahnya? Kalau orang sekarang bilang itu labil gitu loh. Ini nyanyiannya orang labil, Romo. Oh iya, ini orang mudah terbawa emosi. Tapi apakah kita hanya itu atau kita berani bangkit? Nah, kalau kita jatuh, apakah kita berani bangkit? Apakah aku mudah jatuh? Kalau aku mudah jatuh, apakah aku juga secepat mungkin untuk bangkit? Dan apakah aku berani memohon bantuan Tuhan untuk bangkit kembali? Coba kita merenung sejenak. Semoga hari ini kita tidak hanya jatuh, tetapi berani bangkit kembali. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita memakan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai.
Syukur kepada Allah.